Saya pernah jadi asisten dosen. Di situ saya awalnya untuk lebih tertarik ya, karena kan dosen itu bertemunya dengan mahasiswa, karakter mahasiswa, dan membentuk bagaimana saya harus percaya diri. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Hari ini saya Eksmin Manjailaya akan membincang-bincang dengan salah satu dosen muda di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Sari Mutiara Indonesia. Silakan Bu, perkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Halo Mas Eksmin, Halo, Bu. perkenalkan nama saya FB Enitarina Pitupulu. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan prodi Ilmu Komunikasi. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan baik. Oke. Izin bertanya nih Bu. Iya. Mungkin Ibu kan jadi dosen nih di Ilmu Komunikasi. Jadi peminatan untuk pengajaran gimana ini? Mata kuliah yang diambil apa? Untuk saat ini Iya. di USM. Saya dari awal November 2021 saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah public speaking, salah satunya komunikasi internasional, dan untuk saat ini saya mengemban di bawah naungan komunikasi interpersonal, komunikasi eksternal dan internal, dan manajemen produksi dan siaran. Banyak juga ya. Lumayan, Mas. Oke, mungkin Sobat Mutiara, ibu ini adalah lulusan dari Universitas Mercubuana yang ada di Jakarta, dan lulusan S2 juga di Mercubuana Universitas juga di Jakarta. Nah, jadi mungkin kita akan sharing-sharing gimana sih ibu ini pas waktu kuliah, pas jadi mahasiswa S1 atau S2. Mungkin pertanyaan pertama Bu, boleh ceritakan nih pengalaman pas jadi mahasiswa? Pengalaman jadi mahasiswa itu enak loh. Enak. Dan kalau untuk di dalam ilmu komunikasi yang saya tangkep ya, dari S1 sampai dengan S2 itu khususnya di komunikasi, saya itu harus bawel. Okay. Iya, karena anak komunikasi itu kalau diam dia bukan komunikasi, Mas. Itu dia. Dan kenapa komunikasi S1 S2-nya? Karena memang untuk ngambil jurusan lain, jujur secara pribadi saya nggak pede, karena ilmu itu kan harus dibangun dari awal. Jadi ketika saya putuskan untuk lanjut lagi S2, ya saya harus lihat kepeminatan saya sebagai seorang PR, sehingga saya sampai di S2 pun dengan jalur beasiswa pun saya ngambilnya di marketing komunikasi. Oh, marketing komunikasi. Ya. Mungkin Bu, sebelum masuk komunikasi nih, apakah ada kayak motivasi tersendiri? Aku mau masuk komunikasi karena ini gitu. Jadi gimana? Oh, oke. Saya masuk ilmu komunikasi itu karena. Apakah terpaksa atau gimana ini Bu? Enggak terpaksa sih sebenarnya, enggak terpaksa. Cuman motivasi dari seseorang ya. something. Bukan, maksudnya pelajaran agar gimana sih cara komunikasi itu gitu. Dan di keluarga saya rata-rata semua dari keluarga ayah saya itu merupakan lulusan dari sebagian besar ilmu ekonomi. Dan saya itu adalah anak yang paling bawel, jadi saya harus cari nih, saya nggak mau diem aja gitu. Jadi saya kulik ya udah komunikasi gitu sih, Mas. Mungkin itu beberapa motivasi Bu Evi untuk masuk ke jurusan komunikasi. Mungkin pas Ibu jadi mahasiswa, apakah Ibu ikut organisasi misalnya HMP atau UKMK yang terkait dengan komunikasi? Ada Hima PR. Hima PR itu kayak mana Bu? Supaya Sobat Muta juga pada. Oke. Hima PR itu kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Public Relation di kampus. Kenapa saya mau masuk di situ ya, karena memang di organisasi itu saya dapat belajar bagaimana cara menghandle event, bagaimana saya menjadi MC, bagaimana saya mengadakan yang namanya suatu acara besar di kampus seperti itu. Dan ketepatan saya di bawah naungan dokumentasi. Ya. Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman lah sama Sobat Mutiara, apa sih itu public relation, nanti supaya Sobat Mutiara nggak men-search apa sih public relation gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, secara singkat public relation itu bagaimana kita berkomunikasi antar dua orang ataupun berkomunikasi berdiri di depan publik untuk menyampaikan suatu informasinya itu padat, singkat, dan jelas seperti itu. Jadi nggak berbelit-belit. Dan lain hal dari itu, komunikasi itu
menurut saya adalah ilmu yang memang sudah dilaksanakan dari sebelum kita lahir. Gitu sih. Jadi ada verbal, ada non verbal, dan di situ semua sudah tercakup. Oke. Ibu sudah menjelaskan tentang public relation nih. Nah, jadi kita akan tanya sama Ibu nih, gimana cara membagi waktu antara kuliah sama organisasi, Bu? Oke. Ketepatan di kampus saya ketika memang dulunya bergabung di dalam organisasi, kita selesai kampus atau sebelum mata kuliah itu dimulai. Jadi 1 jam sebelum mata kuliah itu dimulai, kita harus sudah ada membahas tentang bagaimana sih, apa sih kegiatan yang anak hima itu lakukan gitu. Jadi pada saat jam mata kuliah itu dimulai, ya kita tidak ada membahas organisasi seperti itu. Oke, mungkin itulah kegiatan Bu Evi, dosen muda di ilmu komunikasi pas dia jadi mahasiswa. Mungkin setelah Ibu kuliah, tamat sarjana, apakah setelah Ibu langsung kerja atau gimana? Apakah nganggur dulu sebelum ngambil S2 atau gimana? Oke. Ketepatan saya S1 3 tahun 2 bulan di Mercu Buana. Setelah itu saya 3 bulan kemudian itu saya ada menggantikan tante saya sebagai SPV di Kawan Lama. Tante sendiri ini? Iya, pada saat itu cuti melahirkan beliau, ya udah saya belajar di sana sebagai SPV. Sambil saya ngelamar juga sih, dan puji Tuhannya saya diterima di salah satu perbankan di Jakarta, khususnya perbankan swasta ya. Nah, dari situ saya kerja 2016 setahun setelah saya kerja, saya putusin untuk lanjut S2, Mas. Iya, saya lanjut S2 di situ. Ya udah, saya langsung aja. Saya minta izin ke atasan saya, dan ketepatan memang di ACC. Seperti itu. Mungkin tadi Ibu bilang SPV. SPV itu apa, Bu? Supervisor. Iya. Nah, mungkin apa sih, Bu, hubungannya dengan jurusan Ibu sama supervisor itu tadi? Apakah ada kaitannya gitu? Kalau untuk di Kawan Lama sendiri, supervisornya itu paling kita hanya untuk bagaimana kita memberi arahan ke tim-tim kita yang lain seperti itu. Karena memang untuk SPV sendiri kan banyak bagian-bagiannya. Dan kalau untuk di perbankan, kita itu anak PR sangat dibutuhkan karena anak PR itu harus berkolaborasi dengan nasabah. Kita harus tahan emosi juga. Di situ semua kita dihandle, baik verbal dan non verbalnya seperti itu. Nanti kamu juga akan ngerasain gimana dunia kerja dengan apa yang kamu emban saat ini. Dan ya kurang lebihnya di situ. Mungkin ada kesulitan pas Ibu pertama kali kerja, atau ada kesulitan, ada susah senangnya dalam pas pertama kali kerja itu gitu? Pastinya ada nervous. Iya, dan berbau perbankan kan garis besarnya itu berbau dengan uang ya. Sistem kita harus beradaptasi dengan sistem, dan tentunya untuk jadi mahasiswa dan seorang pekerja itu nggak gampang, karena di dalam suatu pekerjaan nantinya kita harus belajar cepat dan harus nangkap dengan cepat seperti itu. Dan kalian juga dan saya juga diajarkan bagaimana sih caranya untuk bisa sabar, itu sih. Oke, mungkin Ibu udah ceritain lah pengalaman kerja pas pertama kali tamat sarjana. Mungkin pas pertama jadi dosen itu kapan? Pertama jadi dosen itu saya ngelamar di sini dari Februari 2020. Iya, 2020. Saya melamar dari dosen itu di September 2020, cuman mulai diproses di April 2021. Dan untuk pertama kali saya ngajar itu di November tahun 2021. Iya. Oh, mungkin kemarin Ibu nggak masuk ya sama kami? Karena semester 3. Aku kan masuk memang September 2020 juga, tapi pas semester 1 dulu Ibu nggak masuk. Enggak, karena saya langsung ditempatkan di semester 3. Oh, semester 3. Iya. Oke. Mungkin Ibu ada pengalaman mengajar atau pernah menjadi asisten dosen sebelumnya pas jadi sarjana? Saya pernah jadi asisten dosen. Di situ saya awalnya untuk lebih tertarik ya, karena kan dosen itu bertemunya dengan mahasiswa, karakter mahasiswa, dan membentuk bagaimana saya harus percaya diri gitu. Dan untuk jadi asisten dosen itu enak loh. Enaknya gimana ini?
Enaknya adalah kita bisa memposisikan diri kita sebagai dosen. Jadi kita tahu, oh ternyata kalau saya itu telat masuk tuh, oh gini ya gedeknya dosen ya gitu. Atau ada forum di dalam forum. Nah itu saya bisa tahu di situ gitu. Jadi pembeda dari yang lain gitu. Iya. Oke, mungkin ada rencana ibu nggak lanjut S3? Puji Tuhan tahun depan. Tahun depan? Iya. Rencana? Iya, kalau Tuhan berkenan. Mudah-mudahan saja. Iya. Ini Bu, mungkin dalam proses mengajar di kelas, ada nggak mahasiswa terlambat, tapi bagaimana respon Ibu? Kalau untuk mahasiswa yang terlambat di awal semester, kita pasti akan mengadakan yang namanya kontrak kerja dulu. Kontrak kerja. Iya. Kontrak kerja itu fungsinya kita untuk mensepakati apakah jam on time dengan orang yang terlambat itu harus punya jeda waktu. Kita kan nggak mungkin setiap orang itu bisa on time, punya kegiatan sendiri pastinya. Cuman kalau untuk mahasiswa yang terlambat, saya beri dispensasi 15 menit keterlambatan, Mas Eksmin. Dan setelah 15 menit, ya udah dia nggak apa-apa masuk. Cuman mungkin ya konsekuensi adalah saya tidak menghitung absennya. Seperti itu. Mungkin metode belajar Ibu gimana supaya nanti sobat Untar juga pada tahu metode ibu ini kayak gini kan nggak semua dosen metode pembelajaran mereka itu sama, pasti beda-beda. Oke. Untuk metodenya saya masih menganut 50% dari kampus saya yang lama, yaitu saya akan siapkan modul pembelajarannya saya akan siapkan dan saya akan kirim di grup kelas. Ya udah, setelah saya kirim, ketika saya masuk saya akan mengadakan yang namanya kelompok. Iya, jadi presentasi. Jadi setiap pertemuan di awal masuk ya mahasiswa harus mempresentasikan sesuai dengan topik dan audiens yang lain dapat bertanya. Setelah pertanyaan itu selesai dengan semuanya dirangkum, baru saya akan menjelaskan bagaimana hasil presentasi mereka yang dikaitkan dengan modul seperti itu. Kenapa saya lakukan itu? Agar mahasiswa itu nggak bosan. Yang pertama, yang kedua, mahasiswa itu kan adalah jenjang paling tinggi ya, jenjang paling tinggi dari tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA. Otomatis mereka harus mandiri, mereka harus bisa mencari. Lebih aktif juga. Iya, lebih aktif dan lebih lebih kreatif lah gitu. Mungkin ada kendala pas misalnya Ibu mengajar, pas Ibu menyampaikan metode kepada mereka. Apakah ada kendala? Kendala pasti. Kendalanya itu ya pasti adalah ketidaknyamanan kita sebagai dosen. Ketika kita menjelaskan, mahasiswa itu pasti ada aja main handphone. Ketika saya tanya, dianya cengak-cenguk, bingung gitu kan. Ya itu sih salah satunya. Tapi so far untuk yang kelas saya masuk sih masih bisa diarahkan sih, Mas Esmin. Dan itu saya rasakan sendiri. Oke Bu, mungkin ada persiapan sebelum mengajar, jadi kayak sebelum mengajar ada persiapan yang dilakukan di rumah atau buat modul atau gimana? Saya lebih baca artikel sih. Baca artikel? Iya, saya baca artikel. Kenapa? Karena saya nggak mau saya menjelaskan itu hanya dari apa yang saya terapkan di modul dan apa yang mahasiswa presentasikan. Karena ilmu itu kan selalu berkembang. Jadi adanya jurnal-jurnal itu pun ya sesempatnya saya akan baca. Dan juga saya sebagai dosen nggak mau malu juga dong salah jawab ya. Karena ilmu itu kan nantinya bakalan ditanya sekali di depan sebagai apa gitu kan. Jadi persiapannya saya baca artikel sih. Itu. Oke. Mungkin suka duka Ibu lah jadi dosen. Suka duka Ibu ya. Kalau suka dukanya dari sisi mana nih? Sisi mengajarnya atau gimana? Oh iya. Kalau suka duka jadi dosen itu adalah keterbatasan fasilitas ya. Keterbatasan fasilitas, misalnya adanya kendala di dalam kelas, infokus atau komputer sendiri. Terus kalau dari sisi dari sisi salary untuk dosen, kita nggak bisa bilang dosen itu gajinya banyak, Mas Esmin, karena dosen itu adalah sukarela membagikan ilmu seperti itu, dan kita harus terima. Baik, Sobat Mutiara, mungkin tadi Bu Evi telah menceritakan pengalaman dia dimulai dari kuliah, kerja jadi SPV, terus jadi dosen. Mungkin kita akan sering-sering lagi di luar pengalaman Ibu ini jadi dosen. Mungkin Bu, banyak orang
beranggapan komunikasi cuman komunikasi antar dua orang aja, mungkin bincang-bincang seperti ini saja. Gimana sih Bu mengubah perspektif orang tentang komunikasi? Mengubah perspektif orang, ya sering-seringlah interaksi dengan orang lain. Terus ketika kita ada masalah, jangan libatkan masalah itu kepada orang lain. Jadi kita itu bisa lebih mengerti ya, karena kan komunikasi itu lebih ke bagaimana kita mempelajari orang lain. Ya intinya sih kalau komunikasi itu berasal dari ya kayak Mas Exmin ke saya gitu awalnya. Cuman ketika nanti kita berbaur lagi ke banyak orang, ke organisasi, nah di situ kita akan tahu, oh ya komunikasi itu seperti ini. Komunikasi itu harus bisa yang namanya untuk memahami, nggak hanya dari untuk dari sesama suku, nggak, tapi kita akan ketemu dengan berbagai suku gitu. Jadi kita paham gimana sih caranya kita untuk mengkomunikasikan itu gitu sih. Oke, baiklah. Mungkin sampai sini lah bincang-bincang sharing-sharing. Jadi Sobat Mutiara, mungkin sampai di sini saja bincang-bincang asik kita dengan dosen muda program studi komunikasi Ibu Evenitare Napitupulu. Saya Exmin Menjalaia, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast USM Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa.